Shalom jemaat Gracia, Karisma, Karunia dan Anugerah. Terpujilah nama Tuhan. Sungguh pada pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini kita memuji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah kita hari ini, bulan Februari, ya, di awal minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik, Tuhan pelihara kita di tahun 2021 ini. Hingga sampai saat ini pemeliharaan Tuhan sempurna atas kita. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Sungguh Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita, Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Kasih-Nya melimpah atas kita. Oleh karena itu pada saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita mau serukan namanya, bahwa Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bernyanyi, kami mau bersorak untuk Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah. Oh haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau layak disembah, Allah yang layak dimuliakan. Haleluya. Terpujilah, terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, layak Engkau disembah. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, terpujilah. Oh haleluya. Oh, kami sembah Engkau. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, segala hormat hanya bagi-Mu Yesus. Terpujilah Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Kami mau terus Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Kita mau katakan Tuhan, haleluya Yesus. Hanya Engkau Yesus yang menjadi Tuhan dan penyelamat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti
kami bersyukur kepadamu. Engkau kekuatan kami, Engkau pertolongan kami. Oh haleluya. Oh Yesus Tuhan, tempat perlindungan. Haleluya. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Segala pujian hanya bagimu. Haleluya Yesus. Haleluya. Siamololese. Benar Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar bagi kami Tuhan. Sebab Engkau besar bagi kami Yesus. Tiada Allah yang besar seperti Engkau Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
kita tahu Yesus adalah penolong kita, Yesus adalah penyembuh kita, darahnya berkuasa atas kita. Amin. Mari yang sakit nyatakan bahwa Yesus itu penyembuh kita. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Ku tahu Dia penolongku. Amin. Darahnya tebus dosaku. Ku yakin. Ku yakin Dia angkat deritaku. Amin. Dia angkat deritaku. Amin. Sembuhkan sakitku. Ku yakin. Ku yakin. Kita angkat panci Tuhan. Amin. Ku angkat panci. Biarlah benang atas maut yang menembusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Dia penebus kita. Dia menolong kita. Amin. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya tebus dosaku. Ku yakin. Ku yakin. Dia angkat derita kita. Amin. Dia angkat deritaku. Sembuhkan. Amin. Haleluya. Kita yakin Tuhan. Ku angkat panci-Mu ya Yesus. Ku angkat panci. Biarlah benang atas maut yang menembusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Bersama katakan, Dia penebusku. Dia hiduplah. Amin. Haleluya Yesus. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya, haleluya. Sungguh Yesus adalah penebus kita satu-satunya. Karena itu oleh darah anak domba kita diselamatkan. Oleh karena kuasanya yang ajaib kita dipulihkan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh darah anak domba kita disembuhkan, dipulihkan. Kuasanya ajaib bagi kita. Sekaranglah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa. Haleluya. Dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya para pendakwah kita.
luar biasa. Oleh darah anak domba iblis dikalahkan. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tibalah saatnya bagi kami Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan bagi setiap kami. Biarlah kiranya Tuhan, firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah Tuhan, di mana kami boleh senantiasa duduk diam mendengarkan suara-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Amin. Haleluya Yesus. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hati. Terima kasih Tuhan. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Hanya Engkau sumber pengharapan Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu sanggup Tuhan menyembuhkan setiap kami yang sakit Bapa. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, amin. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup
Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saya percaya puji-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan sudah memperkenankan hati Tuhan. Karena itu mari kita membuka hati untuk menerima firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Di hadapan tahta hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Bapa, perkenankan kini kami datang untuk menyerahkan kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah memimpin langkah-langkah hidup kami. Hingga hari ini kami memasuki minggu pertama di bulan Februari 2021. Itu sebabnya ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus, dan kami mengundang hadirat-Mu ya Tuhan, memberkati semua kami yang ada. Biar firman-Mu yang akan disampaikan menjadi dasar bagi kami untuk melaksanakan perjamuan kudus dengan kesungguhan hati. Mari Tuhan memberkati persekutuan ibadah perjamuan kudus pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu saya akan menyampaikan satu tema, yaitu makna perjamuan kudus. Kita membaca dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 26 yang bunyinya demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikian firman Tuhan. Nah saudara-saudara yang kekasih, perjamuan kudus di dalam perspektif Alkitab merupakan satu perintah. Jadi ini bukan option atau bukan pilihan, kita boleh ikut atau kita tidak boleh ikut. Ini merupakan satu perintah daripada Tuhan, sehingga para murid harus melaksanakan. Saya dan saudara juga harus melaksanakan, dan itu di dalam persekutuan atau di dalam ibadah dari gereja kita. Nah, apakah makna dari perjamuan kudus? Saudara-saudara yang kekasih, perjamuan kudus memiliki makna yang menyentuh 3 dimensi, yaitu 3 dimensi waktu. Yang pertama, dimensi waktu masa lalu. Saudara-saudara, perjamuan kudus ini mempunyai jangkauan pada masa yang lalu, yaitu merupakan satu peringatan. Nah, itu sebabnya di dalam ayat yang ke-24 tadi dikatakan begini, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dalam ayat 25 dikatakan, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi saudaraku yang kekasih, ada 2 kali kata peringatan di dalam ayat 25 dan ayat 24 tadi, saudara-saudara. Nah, peringatan apa? Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, maka kita mengingat kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib,
untuk menebus dosa umatnya, yaitu dosa saya dan dosa saudara. Nah, di masa lalu, 2000 tahun yang lalu bahkan lebih, saudara-saudara, dia telah mengorbankan dirinya. Dia rela mati, tersalib di atas bukit Golgota, menjadi korban tebusan untuk menanggung upah dosa kita, yaitu maut. Nah, itu sebabnya pada ayat 26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi setiap bulan sekali gereja kita mengadakan perjamuan kudus. Ini maknanya adalah memberitakan tentang penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib Golgota. Nah, supaya peringatan itu selalu hangat di dalam pikiran dan hati kita. Yesus Kristus telah mati dalam rangka menanggung upah dosa kita, yaitu maut. Nah, sesungguhnya upah dosa kita mesti kita tanggung sendiri, yaitu maut, hukuman Allah di dalam neraka yang kekal. Tetapi Yesus Kristus telah menggantikan saya dan saudara. Dia memikul upah dosa kita di atas tubuhnya. Itu sebabnya ini perkara yang sangat agung dan ajaib yang kita harus selalu peringati dengan ucapan syukur yang tak terhingga di hadapan Tuhan. Jadi setiap kali perjamuan kudus ada hubungannya dengan masa lampau, ya, sehingga kita mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam bahasa Yunani disebutkan Eucharistia. Eucharistia ini yaitu merupakan ucapan syukur atas keselamatan, ya, yang disediakan Allah bagi kita sekalian, di mana Yesus Kristus telah mengorbankan tubuhnya di atas kayu salib Golgota. Kalau ini tidak terjadi, kalau ini tidak dilakukan oleh Yesus Kristus, kita tetap orang berdosa dan kita akan menerima hukuman Allah. Tetapi puji Tuhan, itu sudah dilaksanakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga dosa kita diampuni, kita diselamatkan, dan kita beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga yang mulia. Itu dimensi yang pertama. Lalu dimensi yang kedua adalah dimensi masa kini. Setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, saudara, ini dilaksanakan sebagai suatu persekutuan, ya. Dalam bahasa Yunani-nya itu koinonia, yaitu persekutuan. Pertama-tama persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita, saudara-saudara. Nah, ketika gereja mengadakan perjamuan kudus, maka di situ Tuhan Yesus Kristus berkenan hadir melamat umatnya. Nah, disinilah ada persekutuan yang begitu manis. Tuhan Yesus dengan kita, kita dengan Tuhan Yesus. Nah, dalam persekutuan seperti ini, saudara-saudara, maka kita bisa merasakan betapa indahnya persekutuan itu di dalam perjamuan kudus. Itu sebabnya setiap kali ada perjamuan kudus, usahakan agar supaya saudara boleh mengikuti dan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Nah, apa sebabnya, saudara-saudara? Karena kita harus membedakan, ya, roti anggur itu dengan kehidupan saya dan saudara. Nah, roti itu melambangkan tubuh Yesus Kristus yang kudus. Demikian juga anggur melambangkan darahnya yang kudus. Sedangkan tubuh kita ini, hidup kita ini, kalau misalnya ada dosa, maka sebelum perjamuan kudus kita harus betul-betul mengakui, menyesali, kita bertobat di hadapan Tuhan. Supaya dengan demikian kita layak menerima perjamuan kudus dan ada persekutuan yang manis dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya kita sebelum melaksanakan perjamuan kudus, kita harus mengoreksi diri kita masing-masing. Adakah dosa yang masih kita lakukan? Adakah dosa yang masih tersembunyi belum kita minta ampun kepada Tuhan? Adakah sesuatu yang belum kita bertobat? Kita mulai koreksi satu demi satu. Kita minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni dan melayakkan kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Sehingga karena Tuhan Yesus hadir dalam perjamuan kudus, pasti akan terjadi mujizat, akan terjadi pertolongan Tuhan. Nah, mungkin saudara-saudara, ada di antara saudara yang sakit. Ketika dengan sungguh-sungguh kita sudah mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus dan kita terima dengan iman, tidak mustahil
penyakit saudara disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Kemudian saudaraku, persekutuan yang kedua adalah persekutuan antara saya dengan saudara, saudara dengan saya, antar kita semuanya. Nah, dalam masa pandemi ini kita tidak mengadakan perjamuan kudus di dalam gereja secara onsite, tetapi perjamuan kudus melalui streaming atau melalui online, di mana saudara-saudara lewat pendeta yang berkhotbah, maka keluarga saudara-saudara kumpulkan di dalam satu persekutuan perjamuan kudus. Nah, di saat melaksanakan perjamuan kudus, saudara saling mengampuni, saling memaafkan satu dengan yang lain. Kalau misalnya suami dan istri ada masalah, ya, sehingga saudara ada sesuatu gap, maka dalam perjamuan kudus ini kesempatan bagi saudara untuk meminta maaf, untuk memberikan maaf kepada sesama. Dengan demikian tidak ada lagi ganjalan dalam hidup kita. Perjamuan kudus ini akan mendatangkan damai sejahtera, persekutuan yang indah di tengah-tengah keluarga. Haleluya, haleluya. Nah saudaraku, kemudian di dalam persekutuan ini kita mengadakan pengakuan. Pengakuan apa saudara-saudara? Ya, yaitu pengakuan akan ketuhanan daripada Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat, Dia adalah Sang Mesias yang telah datang ke dunia ini untuk menanggung upah dosa kita, yaitu maut, di atas tubuhnya sendiri, sehingga kita ini mengaku Dia itu ajaib yang telah mengampuni dosa kita. Dia adalah Tuhan. Nah saudaraku, saya bacakan apa pentingnya pengakuan ini. Di dalam Roma pasal 10, ya, di dalam surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 dikatakan begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Lalu ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Jadi ini satu kesempatan yang sangat-sangat mulia, sangat penting saudaraku. Saudara harus mengaku dengan mulut saudara dan juga dengan hati saudara. Saudara percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang telah datang mencari dan menyelamatkan saudara orang berdosa, dan Tuhan telah mengampuni dosa saudara. Pengakuan ini merupakan sesuatu yang sangat indah. Nah, pengakuan ini saudara disebut dalam bahasa Latin yaitu sakramentum, ya, sehingga dari sakramentum itu keluar istilah sakramen yang isinya adalah pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, lalu kemudian pengakuan yang keluar dari dasar hati kita yang merupakan sumpah setia, janji setia, di mana saudara akan taat, ikut melakukan apa yang menjadi perintahnya sampai kita meninggal dunia, sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Haleluya. Nah, itu adalah dimensi masa kini. Kemudian dimensi yang ketiga saudara, yaitu dimensi waktu yang akan datang, ya. Dimensi waktu yang akan datang. Saya akan bacakan di dalam Injil Yohanes saudara, yaitu Yohanes pada pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6 saudara. Nah, pada ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-58. Yohanes pasal 6 mulai ayat yang 53 sampai 58 demikian bunyinya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Nah, saudaraku yang kekasih, kemudian katakan ayat 57 dan selanjutnya, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Wah, saudaraku, ini ayat ini luar biasa. Jadi perjamuan kudus yang menyentuh dimensi yang akan datang ini, itu memberitahukan suatu janji Tuhan yang luar biasa. Nah, tolong dengar baik-baik. Saya dan saudara adalah manusia biasa. Daging kita, darah kita ini tidak mewarisi kerajaan Allah, karena upah dosa ialah maut. Itu sebabnya sekali waktu, entah kapan kita tidak tahu, kita akan mengalami apa yang disebut kematian. Ya, wah, memang rasanya nggak enak kedengaran telinga, tetapi itu fakta Alkitab. Ya, jadi manusia itu pasti sekali waktu akan mengalami kematian. Nah, ketika kita sudah mengalami itu dan dikuburkan di mana saja, saudara, apa yang terjadi? Ketika Kristus nanti datang kembali kedua kali, ayat tadi menyatakan kita akan dibangkitkan kembali, kita akan dihidupkan kembali dengan kehidupan yang sangat luar biasa indahnya, yaitu dengan tubuh kebangkitan. Lalu kita akan bersama-sama dengan Kristus untuk masuk di dalam kemuliaan yang sangat luar biasa indahnya. Jadi saudaraku, perjamuan kudus di pihak Tuhan, dia memberi jaminan, dia memberikan kepastian kepada gerejanya, kepada umatnya, kepada saya dan saudara, bahwa dia akan bersama-sama dengan kita di dalam kerajaan surga pada masa yang akan datang. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah melupakan apa yang dia katakan, dia pasti akan menggenapinya. Lalu di pihak kita, saudara-saudara, perjamuan kudus merupakan suatu tindakan untuk mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, supaya Tuhan bilang segera datang. Aku rindu, aku betul-betul menanti-nantikan kedatanganmu yang kedua kali. Nah, saudaraku, ini meneguhkan kerinduan kita untuk bertemu muka dengan Tuhan Yesus Kristus di masa yang akan datang. Karena itu, saudaraku, perjamuan kudus memberikan motivasi yang kuat kepada kita untuk setia sampai mati, untuk terus ikut Tuhan sampai napas yang terakhir, untuk melayani Tuhan sampai tenaga yang penghabisan sekali. Nah, saudaraku yang kekasih, inilah makna daripada perjamuan kudus yang menyangkut 3 dimensi waktu, yaitu dimensi masa yang lalu, dimensi masa kini, dan dimensi waktu yang akan datang. Haleluya, haleluya. Mari kita memasuki perjamuan kudus dengan kesungguhan hati, dan setiap kita, mari kita mempersiapkan diri, kita berdoa lebih dulu. Dan semua saudara yang ada, yang sudah diperkenankan mengambil bagian perjamuan kudus, yaitu yang sudah dibaptiskan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, mari lihatlah dirimu. Adakah dosa, adakah kesalahan, adalah kekurangan, adalah pelanggaran yang masih saudara lakukan? Sekarang mari kita minta ampun kepada Tuhan. Baik, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Perjamuan ini disebut kudus oleh karena semua kami yang ikut ambil bagian harus benar-benar sudah dikuduskan di dalam kuasa darah-Mu, Tuhan Yesus. Karena itu kini kami melihat diri kami masing-masing.
Kami mengaku segala dosa, kekurangan, salah, pelanggaran, kemalasan kami di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Sucikan kami dari ubun-ubun kepala sampai telapak kaki kami. Seluruh dosa, baik dosa dalam pikiran, dosa yang keluar dari mulut, bibir, perkataan kami, dosa yang keluar dari perbuatan tangan kami, Tuhan Yesus ampuni kami semuanya. Layakkan kami untuk mengambil bagian makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Terima kasih banyak Bapa, Engkau begitu baik bagi kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, semuanya bangkit berdiri, dan kepala rumah tangga tolong edarkan roti dan anggur yang sudah disediakan, saudara-saudara. Ya, persiapkan dulu roti dan kemudian nanti anggurnya. Haleluya. Bagikan kepada seluruh anggota keluarga yang ada, yaitu anak-anak saudara, tetapi mereka yang sudah dibaptiskan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan begitu baik bagi saya dan bagi saudara sekalian. Nah, saya menunggu sampai semuanya dibagikan roti, ya, semuanya dengan lengkap dan sempurna. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Kalau sudah, mari angkat roti dengan tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Ya, semuanya sambil memandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati tersalib menanggung dosa kita. Angkatlah roti dengan tangan kananmu. Dan inilah firman. Tolong saudara dengarkan baik-baik sebelum kita makan roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sekarang angkatlah cawan anggur ini di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih buat darah-Mu yang tertumpah untuk menyucikan dosa kami ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah Engkau mengampuni kami dan cuci semua dosa kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami benar-benar kudus di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari dengarkan ini firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semuanya mari saudaraku ucapkan rasa syukur dan terima kasih saudara. Mari saudara menyembahkan Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau begitu indah bagi kami Tuhan. Engkau adalah sang juru selamat kami yang satu-satunya. Kami cinta kepada Engkau Tuhan. Kami mengasihi kepada Engkau sampai langkah hidup kami yang terakhir. Sampai dengan nafas hidup kami yang terakhir. Kami juga mau melayani akan Engkau dengan segenap tenaga kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Syukur, syukur, syukur Tuhan.
Mari saudaraku terus sembahkan dia, ucapkan syukur dan terima kasih. Mari buka mulutmu, memuliakan akan dia. Haleluya, haleluya. Dia ada di tengah-tengah saudara, dia mulai menjamah kepada saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah saudaraku dengar, siapa di antara engkau yang sakit saudaraku? Tiap-tiap keluarga, mari kalau ada yang sakit, mari sekarang dengan iman, tangan kanan taruh di atas dada saudara, dan saya akan mendoakan supaya saudara dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan, karena Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Dia adalah Tuhan tabib yang sangat ajaib. Haleluya. Tuhan Yesus, lihatlah di setiap keluarga-keluarga ini, kalau ada yang menumpangkan tangannya di atas dada dan mereka sakit, kami mohonkan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah mereka, dan demi bilur-bilur Tuhan kami menengking kuasa penyakit keluar dari dalam tubuh anakmu ini. Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan menjamah mereka, Tuhan memulihkan mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sekarang hamba berdoa setiap keluarga, mulai dari bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, dan semua anak-anak dan semua orang yang ada di dalam rumahnya, Tuhan jaga, lindungi, pelihara. Terutama Tuhan jauhkan daripada virus corona yang semakin hari semakin merajalela, supaya kami setiap keluarga dipelihara, kami tetap sehat walafiat karena berkat penyertaan daripada Tuhan. Terpuji akan namamu Bapa, Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau begitu baik. Inilah ucapan syukur yang kami telah naikkan di hadapan-Mu. Kami berterima kasih untuk perjamuan kudus pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Sungguh indah kita sudah mendengarkan suara Tuhan yang diberitakan oleh hambanya, yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Biarlah kita boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan tibalah saatnya kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau memberi kesempatan pada setiap kami pada saat ini Tuhan, untuk membawa yang terbaik bagi Engkau. Biarlah Tuhan, walaupun melalui transfer Bapa, kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di bumi ini. Berkatilah tangan-tangan yang akan memberikan berkat Tuhan. Terpujilah namamu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi.
Luar biasa Tuhan Yesus kita. Terpujilah nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, setiap kali perjamuan kudus, ketika kita masih mengadakan kebaktian di dalam gereja, maka saya mendoakan siapa di antara saudara yang berulang tahun, ya. Jadi masing-masing keluarga, kalau ada yang berulang tahun di sepanjang bulan Februari 2021 ini, tolong angkat tangan. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Oh, banyak yang ulang tahun, saudara ya. Mari semuanya bangkit berdiri, ya. Yang ulang tahun tetap angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya akan doakan saudara. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang diangkat. Kami bersyukur Tuhan memelihara anak-anak-Mu ini, sehingga pada bulan Februari ini anak-anak-Mu berulang tahun. Tuhan sudah tambahkan 1 tahun hidup dalam umur mereka. Itu sebabnya Tuhan berkati anak-anak Tuhan ini dengan berkat jasmani, dengan berkat rohani. Firman-Mu mengatakan di tangan kanan kami Tuhan sudah letakkan panjang umur, dan di tangan kiri kami Tuhan sudah meletakkan kepada kami kekayaan dan kehormatan. Itu sebabnya diberkatilah yang ulang tahun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati setiap keluarga demi keluarga, terutama dalam usaha masing-masing, supaya di masa pandemi ini tidak ada yang kekurangan, tapi semuanya dipelihara dan diberkati, dicukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan perjamuan kudus pada hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang angkat kedua belah tanganmu saudaraku, dan terimalah berkat ilahi ini. Kini terimalah olehmu anugerah berkat damai sejahtera dari Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, menjaga, melindungi, memberkati engkau sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali kedua kali. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Terima